Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Angka Desain. Nah, pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin desain banner tentang makanan bakso ya teman-teman, sesuai request dari salah satu subscriber kita. Kemarin minta dibuatkan untuk desain bannernya. Desainnya sebelumnya sudah saya buatkan dan sudah saya kirim ke beliau. Sekarang kita bikin tutorial untuk membuat desain bannernya. Nah, untuk desain kali ini saya menggunakan ukuran 225 cm kali 95 cm. Jadi teman-teman tinggal bikin persegi rectangle tool atau F6 di keyboard, kita klik dan kita seret seperti ini. Lalu pada bagian horizontal yang atas ini kita rubah ukurannya menjadi 225, sedangkan yang bawah yang vertikalnya ini kita sesuaikan, kita samakan, yaitu 90 cm atau 95 juga bisa. Kita sesuaikan, kita samakan dengan yang dicontoh ya teman-teman. Untuk bahannya ini saya sudah download dari internet gambarnya. Jadi ada gambar yang menunjang atau gambar yang kita butuhkan dari komposisi atau dari banner yang kita pakai untuk kita desain. Nah, misalnya untuk banner bakso ini saya menggunakan gambar bakso iga dan juga gambar mie ayam ya sebagai pelengkapnya. Dan satu lagi untuk logonya ini saya bikin dadakan saja. Untuk logonya nanti menyesuaikan dengan logo usaha teman-teman. Nah, langkah awal untuk membuat background seperti ini, tinggal kita kasih warna gradasi ya. Ini ada interactive fill tool atau bisa juga teman-teman tekan G pada keyboard. Lalu kita seret ke bawah seperti ini dan kita pilih yang elliptical fountain fill. Nah, jika sudah, tinggal kita atur, kita sesuaikan untuk posisi gradasi warnanya. Yang bawah ini kita kasih warna kuning misalnya, sedangkan yang luar kita kasih warna merah. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk opasitas dari gradasinya, teman-teman bisa atur di sini ya. Ini teman-teman bisa mengatur bulat-bulat sebelah kanan atau yang di bawah ini. Jadi fleksibel teman-teman untuk pengaturan dari gradasi warnanya. Untuk warnanya nggak harus sama persis ya teman-teman, ini nanti disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Sedangkan untuk yang garis yang di tengah ini kita tinggal copy saja seperti ini. Atau bisa juga Ctrl+C dan Ctrl+V secara bergantian. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita kasih satu warna ya teman-teman. Ini ada satu warna, yaitu warna merah yang dominan gelap. Bisa juga kita menyesuaikan, kita miripkan warnanya. Jadi yang gradasi ini kita rubah warnanya menjadi warna merah gelap yang bagian luar. Dan yang dalam ini kita rubah menjadi warna orange. Selanjutnya tinggal kita atur teman-teman sebagai gambarnya untuk hasil agar terlihat sama dengan contoh. Ini perlu kita rubah untuk warnanya. Jika terlalu pekat teman-teman bisa rubah lagi warnanya. Misalnya seperti ini. Ini masih kurang cerah ya teman-teman. Teman-teman bisa rubah di sini untuk warna tingkat warnanya. Sedangkan untuk efek gradasinya bisa teman-teman otak-atik sendiri pada bagian sini, pada bagian interactive virtual ini ya. Kita juga bisa menggunakan gradasi dari 3 warna ya teman-teman. Jadi tinggal kita seret saja seperti ini di garis gradasi warna. Nah, misal seperti ini. Jadi ada 3 gradasi warna. Nah, seperti ini. Untuk
gradasi warna seperti ini, tinggal teman-teman sesuaikan sesuai dengan selera teman-teman ya untuk warnanya dan juga efek gradasinya. Nah, misalnya seperti ini saja. Lalu untuk gambarnya tinggal kita taruh di tempat sesuai dengan contoh. Kita taruh di sini dan juga di atasnya sedikit. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, sudah hampir mirip ya teman-teman. Untuk pada bagian sini, ini kita bisa pergelap lagi teman-teman. Kita pakai interactive fill tool lagi. Kita seret ke bawah, sedangkan yang bawah ini kita kasih warna yang sedikit lebih gelap. Sedikit saja ya teman-teman. Kita bisa seret seperti ini. Sedangkan untuk efek bayangan ini saya menggunakan efek blur ya teman-teman. Kita bisa membuat ellipse dulu atau F7 seperti ini dengan warna hitam pekat. Lalu kita bitmap menjadi JPEG ya untuk vektornya ini atau bitmap. Untuk resolusi kita bisa rendahkan. Nah, jika sudah, tinggal kita kasih efek blur, Gaussian blur seperti ini, dan kita atur tingkat opasitas atau tingkat radius dari blurnya yang kita pakai ya. Ini kita sesuaikan saja teman-teman. Misalnya seperti ini, tinggal kita gradasi. Bisa juga kita transparan ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu kita copy ke dalam. Jadi ada dua objek bayangan. Setelah itu kita tandai keduanya dan kita group. Tinggal kita taruh di bagian sini. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk opasitasnya bisa kita rendahkan lagi dari 50 cm. Kita naikkan opasitasnya, lalu kita copy ke dalam. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini kita bikin dua, lalu kita tandai gambarnya, kedua gambar ini, dan kita tekan shift back up. Selanjutnya untuk logonya tinggal kita taruh saja di sini. Kalau logonya berada di belakang objek, tinggal kita shift back up pada logonya, sehingga logonya akan berada di atas objek. Selanjutnya untuk tulisan-tulisan ini. Oh ya, ini untuk backgroundnya ada garis-garis kecil ya teman-teman. Ini kita bisa menggunakan pen tool, bisa. Kita bisa menggunakan rectangle tool juga bisa. Kita pakai rectangle tool. Lalu kita bisa kasih warna orange. Atau kita kasih warna merah, kita samakan dengan contohnya ya. Ini warnanya merah. Selanjutnya tinggal kita copy. Kita copy di sini. Dan kita cari pada bagian sini ya. Kita cari blend.
kita blend, kita drag dari garis kanan ini atau bidang persegi panjang kanan sampai mengarah ke yang kiri. Nah, jika sudah muncul gambar seperti ini, baru kita lepaskan klik kiri. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa tekan pada keyboard Ctrl U dan juga Ctrl K secara bergantian. Lalu kita tandai lagi semuanya seperti ini dan kita pilih well. Oke, jika sudah seperti ini, kita hapus outline-nya, kita klik kanan pada bagian silang di color bar. Kemudian kita tata di bagian sini, kita tandai dan kita rata tengah ya, C ya teman-teman untuk meratakan tengah. Teman-teman bisa klik dua objeknya, objek garis-garis dan juga background-nya, lalu teman-teman tekan C pada keyboard. Nah, untuk warnanya ini kita bisa pakai transparan, jadi kita pakai uniform dan kita tinggikan levelnya biar terlihat semu transparan ya. Selanjutnya teman-teman bisa pilih objek, power clip, dan place inside frame. Setelah kursor berubah menjadi panah, teman-teman bisa klikkan saja pada bagian backgroundnya. Selanjutnya kita beralih ke tulisan. Tulisan kita bisa memakai text tool atau F8. Nah, di sini ya, ini untuk tulisannya teman-teman bisa sesuaikan lagi. Ini untuk contoh saya samakan saja dengan desain yang sebelumnya. Untuk penempatan tulisan dan juga font, teman-teman pastikan untuk fontnya terlihat jelas ya teman-teman. Dan untuk pewarnaannya, usahakan yang kontras dengan warna background. Jadi semisal backgroundnya warna merah tua, tulisannya bisa kita memakai kuning atau warna putih. Sesuaikan dengan tema ya teman-teman. Yang penting gambarnya ini terlihat jelas dan tulisannya bisa terbaca. Lalu ada tulisan-tulisan seperti ini tulisan aksesoris saja teman-teman. Nah, jika sudah kita tulis, ini saya menggunakan font Freestyle Script. Ini font bawaan ya teman-teman dari Windows. Jadi saya rasa teman-teman sudah memiliki semua tanpa perlu download font lagi. Nah, untuk warnanya saya kasih warna putih biar terlihat jelas. Sedangkan yang di bawah sini tinggal kita copy saja dan kita ganti tulisannya. Kita klik sampai terseleksi semua tulisan seperti ini. Selanjutnya ada hashtag di bagian bawah kiri. Untuk hashtag ini saya menggunakan font Metropolis Black. Kalau tulis font ini teman-teman bisa download free komersial di Space Font ya teman-teman. Tinggal kita rubah warnanya, kita samakan dan juga kita miringkan, kita klik satu kali sampai titik-titik di pinggir tulisan berubah menjadi panah dan kita tinggal seret pada bagian atas. Kita seret ke kanan. Oke, sudah jadi. Untuk yang sebelah sini, untuk mempersingkat waktu saya copy saja ya teman-teman.
Selanjutnya tinggal kita bikin aksesoris panah seperti ini. Ini menggunakan pen tool saja. Kita pakai pen. Nah, misal seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita edit menggunakan shape tool atau F10. Kita klik saja pada bagian titik, kita hilangkan, dan kita bisa edit ujung-ujungnya seperti ini. Ini menyesuaikan dengan bentuk panah dan juga arah yang akan teman-teman arahkan ke tulisan dan juga gambarnya ya. Kemudian kita klik kanan, karena ini outline, kita klik kanan pada warna putih. Dan juga kita klik 2 kali pada bagian outline pen. Lalu kita rubah untuk ukuran outline-nya. Jangan lupa untuk sini, ini dicentang saja semua pada bagian tengah. Lalu ini centang saja semua. Kita pilih OK. Selanjutnya kita bikin lagi, satu lagi, seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal klik pada bagian sini, atribut eyedropper ya. Jika tulisannya bukan atribut, kita klik panah. Nah, teman-teman ada dua pilihan, teman-teman pilih yang atribut eyedrop. Lalu kita klik dulu yang akan kita copy atributnya, misalnya ini kita klik, dan kursor sudah berubah menjadi ember, kita klik pada garis yang satunya. Nah, otomatis akan mengikuti atribut atau mengikuti settingan dari objek yang kita copy sebelumnya. Jadi tidak perlu bikin satu-satu ya teman-teman. Tinggal kita eyedrop, otomatis akan mengikuti. Kemudian kita Ctrl Shift key untuk merubah objek menjadi vektor atau merubah outline menjadi vektor. Nah, seperti ini bisa kita rubah dan kita atur untuk posisinya. Selanjutnya ini kita copy ke bawah atau ke kanan. Lalu kita pilih mirror vertikal dan kita klik satu kali sehingga muncul panah seperti ini dan kita putar atau rotate. Kita sesuaikan dengan tulisan dan juga gambar. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir, untuk aksesoris tambahan seperti ini menggunakan untuk yang gambar segitiga, kita pakai shape tool. Tempatnya di sini ya, di atasnya text tool ini kita klik tanda panah kecil, lalu kita pilih basic shape. Di sini ada gambar segitiga. Nah, tinggal kita atur untuk model segitiganya seperti apa, lalu kita klik kanan karena ini gambarnya outline, dan kita klik kiri pada bagian silang. Nah, setelah kita perkecil, kita ganti ukuran outline-nya. Di outline pen ini, kita rubah ukurannya dan kita sesuaikan atau samakan dengan gambar dari panah tadi ya untuk outline-nya, karena sama-sama outline di sini. Nah, misalnya segini, tinggal kita rotate atau bisa juga kita mirror. Nah, ini tinggal kita atur saja posisinya di sini. Untuk gambar titik-titik ini sama seperti kita bikin ini ya teman-teman. Garis-garis tadi ya, kita pakai blend. Kita bikin dulu lingkarannya seperti ini warna putih. Lalu kita seret dan kita klik kanan pada sampai di sini ya. Dan kita pilih blend, kita blend dari sini, dari bawah ke atas. Nah, hasilnya akan banyak sekali sehingga akan menumpuk seperti ini. Tinggal kita kurangi saja di sini ya teman-teman. Kita kurangi menjadi 7. Jika sudah, teman-teman tekan pada keyboard Ctrl-U dan Ctrl-K secara bergantian. Lalu teman-teman bisa copy dan teman-teman copy lagi ke arah kanan. Kita atur posisinya menjadi seperti ini. Tinggal kita
tata di bagian space-space yang masih kosong. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah selesai untuk desain banner baksonya. Sangat mudah ya teman-teman menggunakan aplikasi CorelDRAW tipe X7. Kebetulan saya mau menggunakan aplikasi CorelDRAW tipe X7 karena sebelumnya saya menggunakan X6, ternyata ada beberapa tools yang kurang support. Jadi saya naikkan versinya menjadi X7. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video tutorial kita kali ini. Jadi jika teman-teman ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, bisa teman-teman ketikkan di kolom komentar. Dan juga bila teman-teman ada yang ingin minta dibuatkan desain lagi, teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang nanti saya cantumkan juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.